Halo Kak Karin, Halo, gimana kabarnya? baik, Baik ya, nice. luar biasa. Oke, keren, keren. Thank you banget Kak untuk waktunya. Dan juga thank you Sama-sama. untuk keberaniannya. Udah mau sharing sama aku, sama kita hari ini. Hari ini aku pengen ngobrol sama Kak tentang pengalamannya kemarin counseling sama Mario, betul? Betul. Oke, nice. Aku pengen tahu 3 hal nih Kak. Yang pertama adalah kenapa pengen counseling? Apa yang pertama kali membuat counseling, ya kan? Ya. Terus yang kedua adalah gimana pengalamannya konseling sama Mario. Kan? Lalu ketiga adalah apa pesan yang kamu punya untuk orang-orang di luar sana yang mungkin berada di posisimu sebelum kamu konseling. 3 hal itu. Oke. So let's start Ya. with yang pertama. Kenapa nih kamu memutuskan untuk konseling? Gitu. Oke. Jadi memang kemarin itu waktu aku memutuskan untuk konseling dengan bicarakan with ID adalah karena aku memang lagi punya masalah gitu Oke. dengan aku sendiri gitu. Oke. Aku bermasalah dengan aku gitu. Mungkin nggak cuma aku ya yang kayak gini. Kayaknya banyak juga teman-teman yang Banyak. sering bermasalah dengan dirinya sendiri gitu. Hmm. Dan waktu itu aku sampai yang benar-benar stuck terus kayak pikiran tuh gelap, terus kayak apa ya, aku ngapain sih, aku tuh harusnya gimana sih, itu tuh aku bingung. Dan aku merasa kayak aku tuh dipingpongin gitu loh sama pikiran aku sendiri, kayak banyak banget pemikiran-pemikiran kontradiktif yang ada di kepala aku, dan aku bingung, ini mana sih yang harus gue dengerin gitu kan, mana sih yang harus gue ikutin, kok gue nggak kayak mau nyari suara hati nurani, lebay banget ya gitu. Tapi somehow kalau kita lagi di posisi kepepet dan emang harus mengambil keputusan tuh kan pasti yang paling kita cari adalah suara hati gitu kan. Betul. Karena ya siapa lagi yang diandelin kalau bukan diri sendiri gitu kan. Cuman pada saat itu aku nggak bisa menemukan si apa ya yang biasanya aku andalkan itu gitu, kayak kemana nih, kok diri gue sendiri gue ajak ngobrol nggak jelas sih, yang satu di sebelah sini ngomongnya gini, sebelah sini ngomongnya gini gitu. Dan itu bikin stuck gitu loh, bikin, maksudnya kenapa stuck tuh adalah karena kita tuh kalau kita hidup setiap detiknya kita pasti mengambil keputusan gitu. Kita pasti mengambil keputusan sekecil apapun itu. Tapi di posisi itu aku sedang tidak bisa mengambil keputusan gitu. Sedangkan aku harus gitu kan gitu. Okay. Itulah yang akhirnya waktu itu tuh pun pada saat aku mau counseling dengan bicarakan ID, aku nggak tahu kalau namanya tuh bicarakan ID. Oke. Oke. Jadi waktu itu aku lagi harus menyelesaikan pekerjaan aku di laptop ini gitu. Jadi aku megang laptop gitu. Cuman kok kerjaannya nggak kelar-kelar ya, cuman dipandang-pandang doang gitu kan. Terus kayak apa nih gitu kan. Akhirnya aku buka lah Google, terus aku juga lupa sih ngetiknya apa gitu. Kayaknya konseling apa gitu. Terus aku nggak tahu kebukanya apa. Aku cuman diarahkan ke sebuah website, terus aku kayak tergiring aja dengan emang udah ada kata-katanya kan di situ butuh konseling gitu kan, nama, nomor telepon, terus coba tuliskan short story-nya, mau ambil 1 sesi atau 2 sesi gitu. Sebenarnya sebelum dibicarakan ID pun aku sudah pernah melakukan konseling, tapi belum pernah yang via telepon gitu. Bahkan Dulu aku pada lewat apa saat dulu? kenapa? Dulu lewat apa tuh konselingnya? Oh, lewat chat gitu. Oke, Jadi lewat dulu chat. aku lewat chat. Terus bahkan pada saat aku mau appointment ke bicarakan ID itu, aku nggak tahu itu namanya bicarakan ID. Aku nggak tahu itu tuh via call. Pokoknya aku kayak, udah appointment aja dulu gitu kan. Oh, oke. Appointment aja dulu, tulisin aja gitu. Karena kenapa aku nulis, karena emang aku tulisin aja deh apa yang lagi ada di kepala gitu. Aku butuh sebuah tempat untuk menuliskan apa yang ada di kepala aku gitu. Terus habis itu aku tuh kenapa beralih dari platform konseling yang sebelumnya ke sini gitu, karena sebenarnya masalahnya masih sama, tapi pada saat aku konsultasi ke platform yang sebelumnya via chat itu, biasanya it works gitu loh. Biasanya it works karena kayak biasanya problemnya juga nggak sekompleks ini, juga terus juga nggak seribet ini, dan kayak cukup kok 1 sesi gitu. Tapi nggak tahu kenapa terakhir kali aku konseling via chat itu
kok nggak works ya, kok jawabannya nggak sesuai yang aku mau ya gitu. Makanya akhirnya kayak nggak kelar nih gitu kan. Akhirnya makanya kenapa aku cari coba platform lain gitu, karena platform andalan aku udah nggak works lagi gitu. Terus habis itu ya udah, karena itu aku juga submitnya malam, baru besoknya nih dichatkan sama adminnya Bicarakan ID. Itu tuh aku baru tahu, oh yang kemarin gue buka tuh namanya bicarakan.id ya gitu kan. Terus habis itu, oh ya udah ya, ini dari yang kami baca kayaknya tentang kehidupan, nanti akan itu sama Dokter Mario. Oh oke, gitu kan. Ini pilih dulu ya appointment-nya. Oh oke, gitu. Terus aku bayar kemana gitu. Jadi aku tuh kayak nggak sadar tapi sadar. Kalau nggak sadar kan nggak mungkin bayar ya, tapi ini tuh aku bayar gitu. Terus kayak udahlah dicoba aja gitu kan. Saking butuh orang buat ngomong, saking butuh pandangan untuk ngelurusin apa sih yang ada di pikiran aku, jadi kayak udahlah coba dulu aja gitu kan. Oke. Nothing tulus gitu ya. Iya, nothing tulus banget, kayak ya udahlah nggak cocok ya udah. Karena udah pernah nggak cocok terus kayak ya udah aja gitu loh gitu. Jadi kayak terserah gitulah. Tapi kalau cocok ya udah, kalau nggak cocok ya udah gitu. Oke. Dan tapi akhirnya jadi gitu kan. Kamu bayar entah gimana caranya gitu ya. Pokoknya bayar gitu ya. Dan iya, rasanya tuh kayak nggak sadar tapi kok gue bayar ya gitu. Iya. Jadi nggak tahu tuh, mungkin kombinasi antara websitenya atau admin yang ramah atau gimana lah ya. Pokoknya bayar bersyukur gitu ya. Dan setelah bayar gimana? Konseling nyesel gak? Nah, oke. Awalnya senothing tulus itu kan. Awalnya senothing tulus itu, terus tibalah hari dimana Dokter Mario ngechat. Jadi sebelum waktu appointment itu, dia siangnya nanya dulu, betul nanti kita ada appointment? Oh iya betul gitu, boleh nggak diceritain dulu? Oke, aku ceritain lagi, kali ini kali itu lebih panjang lagi, karena di situ ada tulisannya boleh panjang. Oh oke, panjangin deh gitu, biar ngerti gitu. Jadi di situ kayak oke gitu kan. Jadi memang nggak tahu, mungkin tergiring juga sih sama kata-katanya yang kayak mengajak dan mengalir gitu. Terus habis itu barulah telepon Dokter Mario-nya. Terus nah di sini yang aku kaget adalah pada saat ditelepon itu, oh ini apa ya, maksudnya aku nggak expect dengan harga segitu. Ternyata di sini tuh nggak menghilangkan kaidah-kaidah lagi apa ya bilangnya, tapi ya itu mungkin ya kaidah si esensi kode etik ya. Oh ya, nggak menghilangkan kode etik dari sesi itu gitu, karena yang aku tahu sesi itu harus tertutup, kemudian harus diutarakan harus diutarakan apa sih kondisinya gitu, bukan gimana ya bilangnya, kayak harus diutarakan ini nanti kita gini gitu, nanti boleh kalau memang itu ada trauma atau apa nggak apa-apa, nggak usah diceritakan gitu. Jadi kayak si dokternya juga bridging dulu gitu loh istilahnya. Gitu. Proper lah. Karena kalau jadi bikin kita berasa nyaman. Jadi aman. Betul. Jadi kayak di bridging, terus juga dibikin nyaman, dibikin kayak meskipun itu stranger, tapi nggak apa-apa gitu loh. Jadi bukan jangan berpikir ngobrol sama psikolog atau konselor profesional itu kayak ngomong sama orang yang nggak kenal, yang emang nggak ngerti kita gitu. Oke, itu poin yang bagus itu. Jadi ngobrol sama konselor itu bukan kayak orang random, tapi actual konselor gitu, psikolog gitu, yang ngerti kode etik dan yang punya profesionalitas semacam itu guys, tanggung jawab. Oke. Keren. Oke, lanjut tuh. Lanjut ke apa nih, pengalaman konselingnya, betul. Kan tadi itu ada bridging opening pertama ya kan? Kode etik apa segala. Setelah itu gimana tuh? Dimulai dengan apa? Kamu cerita pasti ya? Nah itu, jadi di situ karena aku juga udah menceritakan secara tulisan dari bridgingnya itu, terus juga gimana nih mau ada yang diceritain lagi nggak gitu, terus kayaknya ditanggepin dulu aja deh dok dari ininya. Dari situ dia narik tuh. Kadang kan soalnya kita tuh sebenarnya kenapa awal mulanya aku tuh nggak berani chat atau nggak berani ngobrol langsung ke psikolog secara langsung gitu, selain juga harganya yang pricey.
dan aku ada ketakutan kayak, duh ntar gue udah mahal-mahal disuruh udah mahal-mahal nggak cocok lagi gitu kan, udah mahal-mahal gue diem aja lagi, udah mahal-mahal gue nggak tahu lagi mau ngomong apa gitu kan. Itu yang ketakutan aku, kenapa dulu aku tuh takut gitu loh untuk mau langsung datang ke psikolog profesional gitu. Makanya ketika ada fitur yang menawarkan fitur chat, oke deh coba dulu chat gitu. Jadi kalau emang nggak works ya udah gitu loh, nothing tulus gitu. Nah, terus habis itu ternyata di sini enggak gitu. Ternyata digiring, terus kayak ditanya gitu. Jadi aku juga ngalir, dan emang pada saat itu aku juga udah load untuk menanggung masalahnya tuh udah sangat tidak kuat gitu loh. Jadi ketika ada yang bisa diceritakan, itu tuh kayak langsung keluar aja gitu semua gitu, dengan kondisinya yang memang dibuat kita tuh percaya gitu, dan cara menanggapinya tuh juga yang profesional gitu. Karena mungkin banyak nih teman-teman yang masih mikir, ngapain sih cerita sama stranger, ngapain sih cerita sama orang nggak kenal gitu. Nah, selain dia itu memang profesional, dia tuh akan menanggapi pemikiran kita tuh bukan hanya sekedar menanggapi, tapi memang dibangun pemikiran yang konstruktif gitu. Jadi, ibarat pemikiran tuh lagi kusut banget nih ya, kusut banget gitu kan. Terus dia tuh bantu ngurai gitu loh. Dia bantu ngurai, oh ini tuh ini, oh ini tuh ini, oh ini tuh kesini gitu loh. Jadi kayak akhirnya pun kita bisa accept gitu loh, karena sebenarnya dari sebenarnya tuh dari apa yang kita rasakan kalau aku pribadi, dari apa yang aku rasakan, aku tuh cuma butuh acceptance gitu loh, menerima keadaan. Tapi kan nggak segampang itu menerima keadaan. Pasti kita juga ada denial-nya, kita tuh ada yang kayak tapi gitu kan, atau apalagi yang kayak kalau lagi kusut ya kan pikirannya. Nah itu gitu, dan kayak aku dibilang di awal tadi, pikiran sendiri aja tuh kayak lagi dipingpongin gitu, gimana mau ngambil keputusan aku bisa gitu lihat kan. Nah terus makanya sama si dokter Mario ini langsung ditanggepinnya gini, langsung diartikan gitu, saya tuh ngerasa gini dok gitu kan. Oh yang kamu rasakan ini kamu gini ya, kamu gini. Nah yang kamu rasakan ini adalah waktu itu aku adalah ada perubahan kebiasaan yang ekstrim yang bikin aku jadi stuck gitu. Terus kayak aku juga langsung oh iya juga ya gitu kan, bener juga gitu. Oke, lanjut lagi cerita. Terus kayak diterangin gitu loh secara itu tadi konstruktif, nggak teoritis juga. Jadi kayak Dokter Maria juga ngasih knowledge gitu loh, kayak kita nih manusia punya kapasitas gitu. Dia ibarat 100 poin gitu ya. Ibarat 100 poin nih. Kapasitas kamu nih 100 poin, terus kamu dengan kesibukan kamu yang sebelumnya itu udah naruh 70, terus kamu cuman buat keluarga 10, buat apa 10, buat apa, bahkan buat dirimu aja nggak ada gitu loh. Makanya sekarang kamu ngerasa kayak gini karena you lose this 70-nya itu loh gitu, dan kamu harus adjustment dengan itu, ada adjustment di situ yang, dan inilah prosesnya gitu loh. Jadi mewajarkan bantu kita nelen, ibaratnya aku tuh kemarin tuh lagi keselak gitu loh, terus aku dibantu nelen gitu. Jadi kayak langsung yang kayak pas denger tuh kayak langsung oh iya juga ya gitu, oh iya juga ya gitu. Jadi gitu sih kurang lebih gitu apa pengalamannya ketika ngobrol. Kenapa aku bilang lebih melegakan, lebih clear gitu loh penyelesaiannya gitu, nggak cuma yang sekedar oh iya gitu, oh iya tapi yang benar-benar oh iya juga ya gitu. Terus kayak untungnya sebenarnya apa ya, konseling itu nggak menyelesaikan masalah kamu gitu. Konseling itu nggak menyelesaikan masalah kamu. Selesai konseling tuh nggak ada tuh dokter atau platform manapun yang menjamin masalah hidup Anda 100% selesai, nggak ada gitu. Tapi konseling itu membantu kamu untuk mengembalikan diri kamu gitu loh. Yang kayak kamu pun juga nggak tahu dia lagi kemana gitu. Karena
we have to get connect with ourselves nggak sih gitu loh. Betul. Tapi kalau diri kita lagi nggak tahu di mana, ya gimana caranya gitu. Nah, counseling itu membantu untuk itu, kita get connect lagi sama diri kita sendiri. Setelah kita get connect, baru kita bisa mikir, di sini gue berarti harus gini. Baru tuh bisa step by step mikir ke depan tuh langkahnya mau kemana, mau gimana gitu. Karena itu yang aku rasain. Aku tuh kemarin kenapa sampai konseling, karena aku se-stuck itu. Kayak aku nonton juga sih podcast yang sama Mas Fajar, kayak itu juga yang aku rasain. Nice. Diem aja, nggak ngapa-ngapain, bingung mau ngapain. Mungkin kalau orang awam, itu memang lo nya aja males gitu kan. Atau kayak emang lo nya aja nggak jelas mau ngapain gitu. Tapi karena konselor, tapi kan itu kan judgement ya, social judgement yang kayak nggak dengar ceritanya dari awal sampai akhir terus ngejudge gitu. Nah itulah bedanya kalau cerita sama orang yang nggak ngerti gitu. Itu juga poin yang Tapi penting. kalau konselor dia pasti cari tahu gitu, kamu sebelumnya gimana, karena Dokter Mario pun nggak semata-mata dari apa yang aku ceritain dia terus langsung ngejudge. Dia pasti ada cari lagi data. Dia pasti cari lagi, kamu ada gini nggak? Kamu ada gini nggak? Kamu ngelakuin ini nggak? Gitu. Jadi dia juga ngumpulin data dari situ dan bantu kita ngeurai apa yang kok kusut nih di kepala gitu loh. Iya. Gitu. Terus ya itu nggak menyelesaikan masalah aku, tapi aku jadi bisa menyelesaikan masalahku sendiri gitu. Itu Dan kayak emang poinnya sangat penting. iya. Kalau kamu bilang connect sama diri sendiri, terhubung lagi sama diri sendiri, yang dari yang tadi disconnect gitu kan, dari yang tadi keselak gitu kan, biasanya bisa telan makan, tapi di tengah-tengah ini lagi keselak gitu kan, psikolog itu bisa bantu untuk bisa proses lagi. Kalau kita punya bahasa yang lebih kalau aku sih ya, itu membayangkan kalian ini semuanya sebagai pahlawan dalam cerita hidup kalian sendiri. Tapi kalau pahlawan kan ada ya kesandungnya, jatuhnya, keselaknya, kan? Apalah Harry Potter misalnya, kan ada ya dia jatuhnya gimana gitu. Nah pas dia jatuh itu, dia punya Dumbledore, dia punya Minerva McGonagall, dia punya Lupin, nggak tahu lah. Aku orangnya Harry Potter banget, jadi selalu ngomong ke sana. Kebetulan nggak pernah nonton Harry Potter. Oke, nggak apa-apa. Jadi, Kamu harus nonton. iya. Kamu harus nonton. Itu bagus banget, parah. Itu Okay. rekomendasi dariku ya. Anyway, intinya adalah nama-nama itu adalah sosok yang pengarah dalam perjalanan dia. Dan kadang kita tuh butuh sosok itu. Kita butuh gitu kan. Konselor itu adalah sosok pengarah dalam hidup kita. Pas kita keselak, pas kita jatuh, pas kita merasa patah nih koneksi sama diri sendiri. Dia yang membantu kita untuk terhubung lagi dengan cara diurailah pemikirannya, dikasih perspektif baru, dikasih afirmasi juga bahwa itu nggak apa-apa. Betul. Itu nggak gila atau gimana. Itu sangat-sangat betul. manusiawi dan sangat normal. Gitu. Dan ini menurutku banyak yang orang belum tahu gitu. Karena dulu pun aku kayak gitu. Kayak aku dulu sama sekali nggak tahu tentang dunia psikologi. Aku nggak tahu. Padahal pengerti psikologi itu bukan buat apa-apa sih, buat ke diri sendiri gitu loh. Jadi buat semakin kenal sama diri sendiri, buat semakin tahu gimana caranya memaintain diri sendiri gitu. Dan ngobrol sama psikolog itu juga bukan buat gaya-gayaan kok gitu. Tapi dengan kita sering ngobrol sama psikolog, kita tuh jadi ngerti cara menanggapi diri sendiri gitu. Karena kebetulan yang aku rasain kemarin pada saat aku konsultasi dengan Dokter Mario itu adalah masalah baru yang kebetulan aku nggak bisa solve itu sendiri. Jadi pertama kali kenapa akhirnya aku mau nyoba untuk konseling. Awalnya dulu aku juga yang nggak ngerti gitu, apa sih gunanya ngobrol sama psikolog gitu kan. Kayaknya terlalu banyak resiko yang aku nggak siap gitu loh, kayak yang aku takut, ya itu tadi, kayak ntar kalau nggak cocok gimana ngobrol sama stranger gitu. Udah mahal terus pula ntar ya. Kalau, ya ngerti sih. Nah, terus kayak belum lagi yang cukup pricey gitu kan. Terus akhirnya, tapi waktu itu aku awal-awal tuh aku cari tahu dulu gitu loh tentang apa sih, banyak soalnya dulu di kampus aku tuh kayak banyak campaign-campaign tentang mental health awareness gitu kan. Terus ya emang mental health tuh apa sih gitu kan. Dulu tuh aku juga salah satu orang yang mikir orang tuh kalau ke psikolog itu artinya orang gila gitu kan. Terus padahal wah
kalau masih ada teman-teman yang mikir kayak gitu, salah pol. Jadi makanya itulah pentingnya. Untungnya sekarang udah banyak banget warrior mental health yang rame-rame menggaungkan untuk kita sadar tentang kesehatan mental kita, dan jangan ragu-ragu untuk cari pertolongan ke profesional gitu. Karena dulu aku adalah salah satu orang kayak gitu, cuman untungnya aku banyak gitu loh denger campaign-campaign seperti itu dan jadi sedikit banyak tahu. Terus juga, tapi juga masih ada gitu loh rasa ketakutan untuk rasa ragu gitu, kayak ya itu tadi, kayak stranger. Cuman terus kayak aku juga mikir kayak, ngapain sih orang tuh cerita ke psikolog kayak nggak punya orang tua yang bisa dengerin, atau kayak emang nggak punya temen apa yang bisa dengerin gitu. Nah, aku pun akhirnya memutuskan untuk ngobrol ke psikolog, bukan karena orang tua aku nggak bisa dengerin, bukan karena teman-temanku nggak bisa dengerin gitu, tapi ada hal-hal yang psikolog bisa memberi masukan dan pandangannya tuh beda gitu. Aku pun tentang masalah ini aku cerita ke orang tua aku, tapi ya mereka menanggapinya sebagaimana orang tua gitu. Dan aku pun bukan yang nggak punya teman, tapi temanku juga punya masalah yang kebetulan pada saat kemarin itu, kayak aku punya sahabat, terus kayak emang kita lagi apa ya, lagi punya masalahnya masing-masing gitu. Kayak jadi ya emang harus nolong diri sendiri, lagi siapa nggak bisa nolong siapa gitu loh. Kalau salah satu ada yang lagi bisa nolong, ya itu bisa jadi pilihan, akan menjadi pilihan utama aku gitu. Kalau teman masih bisa nolong, tapi kalau temennya lagi nggak bisa nolong, terus malah dia nanggepinnya juga jadi nggak sesuai yang kita mau, malah sakit hati sama jawabannya. Betul. Gitu. Itu sih yang jadi malah aku nggak mau jadi bola salju gitu loh. Jadi mending ya udah langsung ke profesional aja gitu loh. Terus juga dulu tuh awal mulanya banget aku akhirnya mulai membuka diri dan membuka pikiran sih, bukan membuka pikiran untuk harus ke psikolog, adalah karena aku di tahun 2019 pertengahan itu sempat stres gitu. Jadi stres gara-gara kuliah mungkin ya. Kayak waktu itu tuh load-nya lagi banyak banget dan kayak aku harus menyelesaikan itu semua. Dan stresnya tuh sampai ada dampak ke fisik gitu. Jadi sebenarnya yang kita udah mulai harus aware adalah kalau kita udah ada gejala-gejala ke fisik gitu. Jadi sebenarnya tuh fisiknya tuh nggak sakit gitu loh. Tapi karena kita sakitnya dari psikis, itu jadi keluarnya tuh tubuh kita tuh ngasih sinyalnya tuh dari situ gitu. Ini loh, lo tuh sakit gitu. Waktu itu adalah aku sakit dari kepala sampai ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi sekitar tahun 2017-2018 itu teman-teman kuliah itu semua udah tahu Karin itu tangannya tremor. Jadi aku tulis ini tangan aku getar, tremor. Terus aku makan soto gitu ya, ngambil kuahnya dari mangkok, itu nyampe mulut udah habis karena jatuh kuahnya, karena tangannya getar terus. Dan itu teman-teman aku udah yang kayak, lo coba konsultasi deh gitu, lo coba ke dokter deh. Tapi di situ tuh aku masih yang mikir kayak, takut gitu loh, kayak gak siap sama jawaban dokternya. Emang gue kenapa gitu? Baik-baik ya. Kamu teman-teman yang enggak aneh-aneh tapi dia bilang bahwa kayak lo perlu konsultasi deh. Itu di kuping gue itu baik sih, keren sih itu. Nah itu teman-teman, jadi makan nih rame-rame, udah semua tuh udah hafal tangannya Karin tuh tremor gitu. Dan mereka tuh jadi yang kayak, duh gue takut lo kenapa-napa deh, lo konsultasi deh gitu. Terus kayak itu keren belum siap gitu, belum siap dengan jawabannya. Emang gue kenapa? I'm fine gitu. Aku masih yang kayak gitu. Iya, jadi di tahun 2017-2018 itu masih kayak gitu. Terus habis itu masuklah di 2019 akhir, nggak cuma tremor nih yang datang, tapi ada kali seminggu lebih insomnia. Bayangin seminggu nggak tidur coba. Jadi seminggu nggak tidur, jadi tiap malam tuh rasanya tuh bete gitu kalau ketika udah habis nih activity dalam satu hari kan capek ya. Capek kan maunya tidur. Jadi tuh capek tapi nggak bisa tidur. Terus kayak udah malas nih kalau udah jam 10. Duh, udah nggak ada kerjaan lagi.
udah jam 10 tapi nggak ngantuk. Udah tahu nih, pasti nanti sampai jam 6 pagi juga nggak akan tidur gitu loh. Jadi kayak, tapi juga otaknya diajak mikir tuh juga udah nggak bisa. Tapi matanya dibuat nutup tuh nggak bisa gitu loh. Jadi maunya apa lagi nih, sampai pagi nggak bisa. Terus bener-bener cari cara, ini gimana caranya gue harus tidur kan. Mau dengerin podcast kayak, mau ngapain kayak, tetep aja gitu. Kadang juga tidurnya baru jam 3 sampai jam 6. Jadi cuma 3 jam. Terus sedangkan paginya tetap harus beraktivitas gitu kan. Jadi itu capek banget rasanya. Pernah tuh ada masa-masa kayak gitu. Terus habis itu nggak cuman insomnia, tangan juga tremor, terus pernafasan juga tuh kayak berat, habis itu diafragma juga sakit. Nah, terus kaki, kalau pernah dengar sindrom kaki gelisah, atau mungkin kalian pernah ngerasain tapi nggak tahu itu namanya sindrom kaki gelisah. Jadi kalau mau tidur, kaki tuh suka gerasak-gerusuk sendiri gitu, bikin kita nggak bisa tidur, itu namanya sindrom kaki gelisah. Nah, kalau nggak salah ya, boleh dikoreksi. Terus yang bikin aku akhirnya ke dokter, tapi dokter klinik aku biasanya ya, jadi aku kayak punya dokter langganan gitu kalau waktu aku kuliah, terus sakit aku pasti ke sana. Itu adalah karena perutku sakit. Terus aku nanya sama temanku yang pernah operasi usus buntu. Lo waktu itu sakit usus buntu gejalanya apa sih? Gitu. Di perutnya tuh coba deh kaki lo digoyang-goyangin, sakit nggak? Gitu. Kayak sakit nahan pipis nggak? Gitu kan. Terus kayak, aduh gue nggak ngerti deh yang lo rasa, terus aku jawab, aduh gue nggak ngerti deh penjelasan jawaban lo gitu. Akhirnya yaudah deh, ini daripada keburu beneran usus buntu, malah harus operasi, malah harus bed rest sebulan, sedangkan kuliah lagi nggak bisa ditinggal, mending ke dokter. Kayak, oke, pas ke dokter, cerita dong semuanya. Ya dok, saya insomnia, saya tremor, saya susah napas, saya tuh nggak tahu dok rasanya napas lega tuh gimana. Saya lupa rasanya napas lega gitu. Itu 2019 pertengahan. Diafragma saya sakit, perut saya sakit, kaki saya gerusak-gerusuk gitu kan. Dokternya, gitu kan. Coba tiduran dulu, dicek tuh semuanya. Dicek semuanya, terus dia mukanya kayak bingung. Kayak dia nggak menemukan sesuatu yang salah gitu kan. Terus terakhir suruh duduk. Pas disuruh duduk, coba lurusin tangannya gitu kan. Gini. Terus habis itu dia ngeliat, oke gitu kan, sini duduk dulu. Saya nggak menemukan ada yang salah dari fisik kamu. Semuanya sehat kok gitu. Yang bener dok, saya nggak usus buntu gitu kan. Enggak, semuanya sehat kok. Paru-paru kamu sehat, perut kamu juga sehat gitu kan. Saya rasa ini yang bermasalah bukan fisik kamu, tapi psikis kamu, gitu kan. Wah, itu pertama kali dikasih tahu kayak gitu, rasanya tuh kayak kesamber geledek, tau nggak? Kayak, gitu kan. Kayak nggak menyangka, kayak, oh, aku tuh salah satunya juga ya yang bisa merasakan kayak gitu. Yang selama ini aku ngerasa itu tuh jauh dari hidup aku, tapi ternyata sekarang aku adalah salah satu yang ngerasain kayak gitu. Terus habis itu, di situ tuh udah nahan nangis di situ karena kayak nggak terima gitu loh, karena menurut aku penyakit mental itu adalah sesuatu yang masih tabu, yang masih kayak masa sih gue kayak gitu kan. Terus habis itu tapi saya ngerasa biasa-biasa aja dok gitu kan, biasa denial gitu kan, saya ngerasa biasa-biasa aja dok gitu. Terus habis itu, tapi memang nggak ada masalah dengan fisik kamu kalau kamu benar-benar merasa ini sudah mengganggu kamu, apalagi sampai insomnia dan lain. Saran saya kamu cari bantuan ke profesional gitu. Dan kamu harus terima dulu kalau kamu memang butuh bantuan supaya orang lain bisa bantu kamu gitu. Jadi kayak ya memang itu kan, kalau memang kita mau dibantu, kalau kita mau ada orang nolong kita harus siap dibantu. Kalau kitanya nggak mau dibantu kayak apa juga nggak bisa gitu kan. Di situ tuh rasanya kayak gitu kan, mikir lama banget. Terus ya udah, tapi kayak masih belum berani juga gitu, karena semakin aku aja baru dikasih tahu sama dokter klinik biasa, aku udah rasanya kayak kesamber geledek gitu kan, apalagi aku datang ke psikolog, terus aku dijelasin bener-bener apa yang terjadi sama aku, wah itu aku takut. Aku waktu itu akhirnya aku juga udah dikasih tahu kayak gitu aja, aku masih belum berani untuk ngobrol sama psikolog, karena aku takut sama jawabannya, aku takut aku nggak siap gitu. Karena waktu itu aku sama sekali belum pernah punya pengalaman untuk ngobrol dengan psikolog. Terus ternyata sekarang pas udah
Makanya abis itu aku cobanya yang via chat, terus kayak oh ternyata sedikit-sedikit helpful ya gitu. Sampai ada di titik yang kayak, oh dosisnya harus naik nih, udah nggak bisa nih via chat. Dan ternyata nggak kayak yang aku bayangin dulu gitu. Ternyata memang ngobrol dengan psikolog itu berbeda dan helpful, dan nggak kayak yang aku bayangin dulu deh. Kayak dia juga nggak ngasih tahu fakta yang bikin kita, hah gitu loh. Tapi kayak tadi yang aku cerita, diurai satu-satu, dibantu ngeliat dengan jelas apa sih yang kita pikirin tuh. Tuh. Ini pertama kali kamu ngobrol sama psikolog via bicara langsung berarti ya? Oke, nice. Dan bersyukur pengalamannya bagus ya. Jadi nggak bikin kapok ya? Iya. Oke. Dan part yang paling aku suka ketika aku udah selesai ngobrol sama Dokter Mario adalah Dokter Mario bikinin aku summary. Itu panjang lebar dan aku kayak seneng banget bacanya. Kayak, oh my God, ini worth it gitu. Pas aku terima itu, udahlah, I'm happy. Si Mario itu kalau bikin summary, Mario sama Eric, emang kalau bikin summary itu nggak nyantai. Itu mereka tulis. Gila ya. Itu lebih bentuk dedikasi mereka dalam pekerjaan mereka. Itu keren banget sih. Itu Namanya yang bikin betul jadi worth it banget ya. sih. Worth to try itu karena itu. Terus dia kayak, pokoknya pas aku cerita sama Dokter Mario tuh, aku, ini kejelekan aku juga. Aku tuh terlalu nge-push diri aku sendiri, dan aku tuh jarang banget appreciate diri aku sendiri. Terus kayak, karena aku terlalu fokus untuk ngejar acceptable achievement gitu loh. Karena kayak, ya betul sih, self-love itu penting gitu. Tapi kayak, kita juga harus ada achievement ya dalam dunia ini, dalam kehidupan ini gitu. Dan nge-achieve itu gak mudah gitu. Sedangkan aku kayak suka lupa untuk, aku sering diingetin kayak, bahkan pada saat aku skripsi, dosenku ngingetin. Aku kayak, aku bimbingan tuh tapi kayak konseling gitu. Pak, tapi itu saya gini, Pak, gitu kan. Yang kamu lakukan itu sudah baik, sudah betul, tidak ada yang salah, gitu. Appreciate dong diri kamu sendiri, gitu kan. Terus aku kayak, jadi dosen pembimbing aku yang ngingetin aku untuk appreciate diri aku sendiri atas skripsi aku, gitu loh. Terus kayak diingetin lagi sama Dokter Mario, oh penyakit lama nih emang nih, gitu. Dapat reminder baru lagi gitu ya. Iya. Terus ada juga pemikiran negatif, itu tadi yang tadi aku bilang, aku nggak tahu apa yang aku lihat di pikiran aku, yang aku pikir itu buruk, Dokter Mario bilang, enggak, ini nggak salah, ini memang yang seharusnya terjadi, gitu. Atau, itu kan labeling yang kamu buat, coba kalau labelnya diganti jadi kayak gini gimana, gitu. Jadi yang lebih positif, yang lebih membangun, gitu. Hanya labelnya aja yang diganti, gitu. Jadi ngejalaninnya tuh kayak lebih plong gitu loh. Terus kayak, Pak, sebenarnya waktu awal Dokter Mario bilang itu masih apa ya, masih menepis gitu, kayak mana bisa diganti kayak gitu masih nge-push diri sendiri gitu kan. Tapi ya itu karena summary-nya tuh kayak gitu, jadi kayak aku baca-baca lagi mikir gitu kan, juga ya gitu. Jadi itulah efek kalau kamu tuh konsultasi gitu loh. Nggak menyelesaikan masalah kamu, tapi kamu bisa menyelesaikan masalahmu sendiri gitu loh. Yang tadinya dirimu tuh nggak bisa diajak ngomong, yang tadinya dirimu tuh entah liburan kemana dia, gitu. Terus jadi bisa diajak ngobrol lagi, jadi bisa diajak ngeplan masa depan kamu lagi, jadi bisa diajak, oke, ayo kita mau kemana nih? Oke, kalau gini bermasalah, kalau gini kamu nggak bisa, kalau jalan ke sini kamu nggak bisa, jadi kamu gimana? Mau kemana? Gimana caranya? Gitu loh. Jadi, ya, gitulah. Jadi, dibantu untuk terhubung sama diri sendiri sehingga kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Bukan lari, bukan transfer tanggung jawab, bukan. Tapi dibantu untuk kita ngelarin itu yang harus sendiri. dihindari. Betul. Itu yang harus dihindari, kayak jangan karena kita nggak mau mengutarakan permasalahan kita, atau kayak malu, atau kayak masih ragu, terus kita tuh jadi denial, jadi memendam itu, jadi lari dari itu, karena itu nggak selesai, itu masih di situ gitu. Tapi kan kita harus let go, life must go on, the show must go on, gitu loh.
Kalau kamu punya kesempatan untuk bicara sama orang di luar sana yang berada di posisi kamu sebelum konseling. Jadi lagi stres-stresnya, lagi mentok-mentoknya, lagi frustrasi-frustrasinya. Itu pesanmu tuh apa tuh buat mereka? Yang masih nimbang-nimbang nih, mau konseling apa enggak ya? Iya apa enggak ya? Gitu. Yang masih nimbang-nimbang ya. Hmm. Sebenarnya kalau memang masih ada nih keraguan yang aku nggak tahu nih level keraguannya tuh apakah keraguan yang masih sangat besar atau yang kayak udah dibantu sama tim, udah dibantu sama dia cari informasi sendiri, udah dibantu dan udah tinggal titik akhir nih. Kalau yang memang udah tinggal titik akhir, kayak yang emang tinggal last shot untuk oke, kayaknya solusi terakhir gue memang harus konseling. Ya, cobain aja gitu loh, cobain karena kamu nggak akan tahu kalau kamu nggak nyoba gitu. Tapi ketika kamu mencoba emang sih pasti ada ketakutan kayak ntar kalau nggak cocok gimana ya, kalau nggak itu gimana. Nah itu kamu yang harus persiapkan gitu. Jadi bukan mempersiapkan nyoba atau enggak, kalau nyoba pasti harus dicoba gitu. Tapi yang harus kamu persiapkan adalah kamu harus siapin diri sendiri, kalau nggak cocok nggak apa-apa, cari lagi gitu loh. Jadi kayak nggak usah terlalu dipaksakan juga. Tapi kalau yang masih keraguannya masih besar, bisa cari knowledge dulu pelan-pelan. Karena dulu pun aku terbantu dengan knowledge-nya itu. Kayak aku tahu dulu mental health itu apa. Terus aku cari tahu dulu emang stres itu pemicunya apa. Emang kenapa sih aku tuh bisa kayak gini. Jadi ketika kamu juga udah kenal sama diri sendiri, nanti pun ketika konseling juga udah lebih bisa nyeritain aku tuh kenapa. Karena aku pun juga nggak bisa cerita sedetail itu sama Dokter Mario kalau aku nggak tahu aku tuh kenapa gitu. Dan Dokter Mario pun di akhir juga bilang, saya terbantu untuk bisa nolong kamu karena kamu nyeritainnya juga jelas gitu. Jadi detail. Dan dia juga jadi ngerti. Coba, tapi kan dia masuk akal gitu, kayak ini orang nih nggak kenal. Terus tiba-tiba, dok saya nggak tahu, saya bingung gitu. Tolong bantu saya, bantu apa? Tapi kamu tuh juga nggak bisa. Tapi somehow mungkin emang ada gitu loh yang cuman butuh ada temen, ada yang harus ya gitu sih, orang prosesnya beda-beda. Kalau memang masih ragu, aku nggak tahu keraguannya teman-teman itu sebesar apa. Tapi kalau yang emang tinggal last shot, tinggal persiap dan emang masih pertama kali banget, siapkan diri untuk ya udah kalau emang nggak cocok nggak apa-apa gitu. Tapi ya semuanya harus dicoba gitu. Terus juga kalau emang masih keraguannya masih besar, itu masih jauh sih untuk harus konseling. Mungkin bisa coba cara aku, coba dulu lewat chat di mana aja. Terus juga biar ngerti gitu loh. Oh, bedanya tuh gini ya ngobrol sama psikolog gitu. Jadi suasananya tuh juga udah nangkep gitu, karena beda banget kita ngobrol sama teman, beda banget kita ngobrol sama orang tua, beda banget sama kita ngobrol sama orang yang been there done that tapi tidak punya tidak punya ilmu psikologi itu gitu, atau pengalaman di bidang psikologi. Nah, bedanya si psikolog ini udahlah dia bisa tahu nanggepinnya, dia punya ilmunya, dia bisa bantu kita mengurai dengan ilmu-ilmunya itu, dan dia juga nggak so tahu gitu loh. Dia tuh pasti akan memposisikan diri I've been there, done that gitu. Di luar itu memang beneran dia been there, done that atau enggak, tapi ya dia nggak akan yang menggurui kita gitu loh. Nggak akan yang kayak kamu tuh harusnya gini gitu ya. Ya balik lagi kayak yang aku bilang, temen punya gitu, tapi daripada sakit hati sama jawabannya, karena somehow kita tuh kalau cerita ke teman, kita tuh carinya tuh pembenaran gitu loh. Kayak terus nanti kalau temennya nggak cocok jawabannya sebel gitu. Bener. Jadi daripada kayak gitu, mending dijawab yang sama orang nggak kenal, terus sama profesional yang memang tahu cara mengarahkan pemikiran kita gitu. Karena kan juga nggak ada, kalau sama teman kan biasanya udah terlibat, ada tahu lah nih orang tuh gimana, terlibat perasaan gitu. Betul. Subjektif gitu ya. Kalau sama profesional objektif. Betul. Subjektif, betul. Oke. Nice. Oke lah kalau gitu. Thank you banget Kak untuk semua sharingnya ya. Ada yang mau ditambahin nggak dari sini semua? Kayaknya aku udah cukup bawel ya. Apa? Aku happy dengernya. Dan aku yakin yang denger juga seneng ya. Kayak, you know. Karena gimana ya, apa?
keren lah ngeliat orang yang berani untuk menghadapi masalah-masalahnya. Ini tuh nggak gampang kan. Konseling itu nggak gampang. Orang ada ya orang yang Betul. berpikiran nih kayak cerita gitu. Enggak, ini tuh menghadapi masalah gitu. Jadi ini tuh Enggak. apa ya, suatu Kalau yang menantang tapi rewarding. Itu dia loh. Rewarding. betul. Bisa bikin kita jauh lebih percaya diri sama diri sendiri dan lebih paham sama diri sendiri juga, ya kan? Ya, ya kayak aku aja bisa sampai ada di titik ini pun itu kayak battle dari 2017. Kalau emang itu gampang dari teman aku bilang kayaknya lo harus konseling deh, itu harusnya aku udah ngelakuin kalau itu memang gampang. Jadi kayak 2017, 2018, 2019, 2020. 4 tahun ya. Hmm, Tapi hopefully kamu makin konseling, makin lama, makin hari demi hari. Kamu konseling, kamu baca-baca info tentang mental health dan sebagainya. Dan juga journey-mu dalam hidupmu sendiri. Itu kamu bisa menjadi orang yang makin baik, makin kuat, makin berguna bagi sesama. Aku percaya kamu pasti bisa sih. Dan buktinya hari ini. amin. Hopefully ini nih bisa membantu banget. Aku percaya sih gitu. Mantap. Amin. Mantap. Kak Karin, thank you banget untuk sharing sekali lagi. Dan hopefully obrolan kita hari ini bisa membantu ya buat banyak orang. Gitu. Sip lah kalau gitu. Thank you Kak sekali lagi. Oke. Sama-sama, terima kasih juga atas kesempatannya. Semoga bermanfaat buat yang nonton dan banyak disebar. Amin. Amin. Oke lah. Kalau gitu. Thank you Kak Karin. Have a good day. Bye-bye. Bye. Yo.